Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Sastroamijoyo dan teman saya Najla Syamina Afi. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang pentingnya K3 dan penjelasan K3 di bagian konstruksi. Dijelaskan bahwa K3 diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 di 1970 dan Permenaker Nomor 5 tahun 2014 dan ISO 45001 yang mewajibkan pekerja mematuhi standar keselamatan penggunaan APD, alat perlindungan diri seperti helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu safety. Sangat ditekankan potensi bahaya di lokasi konstruksi meliputi jatuh dari ketinggian, tertimpa benda berat, hingga terkena paparan bahan kimia. Prosedur keamanan seperti briefing, penandaan area bahaya, dan inspeksi rutin sangat penting untuk meminimalisirkan risiko. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas kita semua. Tugas penting. Setiap pekerja wajib menggunakan APD lengkap saat berada di lokasi konstruksi. Lakukan briefing keselamatan harian sebelum memulai aktivitas kerja. Tandai area berbahaya dengan rambu-rambu yang jelas di lokasi proyek. Sediakan jalur evakuasi yang mudah diakses di setiap area kerja. Lakukan inspeksi rutin terhadap peralatan dan struktur sementara. Garis besar pengenalan dan pentingnya K3 di konstruksi. K3 bertujuan melindungi keselamatan pekerja, mencegah kecelakaan, dan menciptakan tempat kerja yang aman serta sehat. Bersiap penerapan prinsip K3 diharapkan meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko kerugian akibat kecelakaan. Keselamatan dan kesatuan kerja menjadi aspek utama dalam setiap proyek konstruksi. Lokasi konstruksi memiliki potensi bahaya seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa benda berat, terpeleset, paparan kimia, dan tersengat bahaya listrik. Pengawasan dalam pemahaman risiko sangat penting dalam setiap aktivitas kerja. Penting edukasi adalah disiplin dan penggunaan APD untuk mencegah kecelakaan. Edukasi dan pengawasan rutin diperlukan agar pekerja selalu mematuhi standar keselamatan. Identifikasi dan mitigasi potensi bahaya. Lokasi konstruksi memiliki berbagai potensi bahaya seperti jatuh, tertimpa benda berat, dan paparan bahan kimia. Pengawasan dan pemahaman risiko harus menjadi bagian dari setiap aktivitas kerja. Penandaan area bahaya dan inspeksi rutin sangat penting untuk meminimalisir insiden. Prosedur keamanan dan tanggung jawab bersama. Prosedur keamanan meliputi briefing keselamatan harian, penandaan area bahaya, menjaga kebersihan area kerja, dan penyediaan jalur evakuasi. Inspeksi rutin terhadap peralatan dan struktur, sementara harus dilakukan secara berskala. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama seluruh proyek pekerja. Bekerja dengan aman adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan proyek yang selamat, sehat, dan produktif. Helm pengaman melindungi kepala dari benturan, tertimpa benda jatuh, atau resiko kontak dengan arus listrik. Rompi reflektor. Rompi dengan warna mencolok, oranye atau hijau neon dan dilengkapi bahan reflektif, fungsinya agar pekerja mudah terlihat oleh operator alat berat atau pengendara kendaraan, terutama dalam kondisi cahaya minim atau di lokasi yang ramai aktivitas. Sepatu boot. Sepatu khusus yang memiliki pelindung besi di bagian ujung jari dan sol yang tahan tusukan, berguna untuk melindungi kaki dari benda tajam seperti paku, kejatuhan material berat, atau permukaan yang licin. Sarung tangan melindungi tangan dari luka sayat, gesekan material kasar, bahan kimia, atau suhu ekstrim. Jenisnya beragam, mulai dari sarung tangan kulit untuk pengelasan hingga sarung tangan karet untuk menangani zat kimia. Yang terakhir ada kacamata pengaman, melindungi mata dari percikan api, serpihan debu, atau percikan cairan kimia yang dapat merusak penglihatan. Prosedur keamanan sebagai kunci produktivitas. Briefing keselamatan harian dan penataan area kerja membantu menjaga ketertiban dan keamanan. Jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses disediakan di setiap
area kerja. Prosedur keamanan dan konsisten dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian akibat kecelakaan. Keselamatan sebagai tanggung jawab bersama. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan seluruh tim proyek. Budaya kerja aman harus dibangun melalui komitmen bersama dan penerapan K3 secara konsisten. Mewujudkan proyek konstruksi yang selamat, sehat, dan produktif membentuk partisipasi aktif semua pihak. Singkatnya, K3 adalah investasi terbaik dalam proyek construction. Dengan kedisiplinan menggunakan APD dan mematuhi aturan keselamatan, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun masa depan yang lebih terjamin bagi diri kita dan keluarga di rumah. Sekian dari kami untuk penjelasan dan pentingnya K3 di bagian konstruksi. Mungkin itu saja video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.